Ya, halo teman-teman semua. Jumpa lagi pada perkuliahan metodologi penelitian. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai paradigma penelitian. Nah, di akhir dari pemberian materi paradigma penelitian itu ada diskusi kelas, di mana saya meminta teman-teman untuk mendiskusikan kira-kira satu masalah pembangunan wilayah atau kota apa yang ada di daerah Sentani. Kemudian, dengan menggunakan paradigma penelitian, teman-teman diminta untuk menentukan kira-kira dari permasalahan tersebut, paradigma penelitian apa yang paling tepat digunakan. Kemudian, alasan pemilihan paradigma tersebut itu apa? Nah, di sini saya memberikan satu contoh kasus di mana di daerah Sentani ini yang paling banyak yang terjadi adalah masalah pengelolaan sampah yang belum optimal. Nah, di sini permasalahannya terlihat di mana masih adanya penumpukan sampah di beberapa titik. Kemudian, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, di mana bak-bak sampah itu sudah tersedia, ternyata kurang dari banyaknya jumlah sampah yang diproduksi oleh rumah tangga. Kemudian juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Nah, akibatnya dari permasalahan tersebut, kualitas lingkungan menjadi tidak baik, kesehatan masyarakatnya juga berdampak, serta estetika kawasan perkotaan tersebut jadi terlihat tidak bagus. Nah, dari permasalahan pengelolaan sampah itu, paradigma penelitian yang cocok itu adalah paradigma interpretif. Nah, teman-teman lihat kembali. Apa sih paradigma interpretif tersebut? Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa paradigma interpretif itu dia memandang bahwa realitas sosial dipahami melalui makna yang diberikan oleh manusia terhadap suatu fenomena. Nah, ciri-cirinya dia menekankan pemahaman terhadap fenomena sosial. Dia menggunakan data deskriptif, kemudian fokus pada pengalaman dan persepsi masyarakat. Nah, jadi paradigma interpretif itu dia memandang realitas sosial yang dipahami. Nah, ini terkait dengan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Nah, kemudian kenapa sih paradigma interpretif itu dipilih dalam kasus pengelolaan sampah? Nah, yang pertama fokusnya pada pemahaman perilaku dan persepsi masyarakat. Masalah pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan data jumlah sampahnya saja, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat, kesadaran lingkungannya, serta cara pandang masyarakat terhadap sampah. Nah, hal ini sesuai dengan paradigma interpretif, di mana memahami makna dan perilaku sosial. Kembali ke definisi paradigma interpretif. Kemudian, yang kedua adalah berdasarkan data yang dibutuhkan itu bersifat kualitatif. Tadi kan dikatakan bahwa paradigma interpretif itu dia termasuk dalam penelitian kualitatif. Nah, kenapa dibutuhkan penelitian kualitatif? Karena dalam mengumpulkan datanya, kita lakukan dengan wawancara, observasi lapangan, serta pengalaman masyarakat. Kemudian, yang ketiga, ingin memahami fenomena secara mendalam. Jadi, penelitian tidak hanya bertujuan untuk mengetahui berapa banyak sampah, tetapi mengapa masyarakat membuang sampah sembarangan, bagaimana kebiasaan mereka, dan apa kendala dalam pengelolaan sampah. Jadi, kita ingin mengetahui bagaimana perilaku sosial dari masyarakat.
Nah, jadi ini sesuai dengan paradigma interpretif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial. Jadi kesimpulannya untuk contoh kasus tersebut bahwa masalah pengelolaan sampah di kawasan perkotaan Sentani merupakan fenomena sosial yang melibatkan perilaku dan persepsi masyarakat. Oleh karena itu, paradigma interpretif merupakan pendekatan yang paling tepat karena mampu memahami fenomena tersebut secara mendalam melalui data kualitatif dan analisis makna sosial. Nah, jadi teman-teman, kalau punya misalkan contoh kasus yang lain, nanti teman-teman bisa sebutkan. Nanti kita cari tahu kira-kira paradigma penelitian yang cocok kira-kira apa. Oke, bisa teman-teman tulis di kolom komentar atau teman-teman bisa langsung japri di WA saya. Sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah berbicara mengenai jenis dan desain penelitian. Nah, untuk teman-teman yang belum memahami jenis dan desain penelitian, untuk menulis proposal penelitian, nah sekarang kita akan bahas bersama-sama. Sebelumnya kita mulai pada pengertian jenis penelitian. Jadi jenis penelitian adalah pengelompokan atau klasifikasi penelitian yang berdasarkan tujuan, pendekatan, dan metode yang digunakan dalam menjawab masalah penelitian. Jadi jenis penelitian itu, untuk melihat jenis penelitian, kita berdasarkan tujuannya. Tujuan melakukan penelitian tersebut apa, bagaimana pendekatannya, dan metode yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian tersebut. Nah, pemilihan jenis penelitian sangat penting karena akan menentukan nanti metode yang digunakan, jenis data yang dikumpulkan, serta teknik analisis datanya. Nah, untuk pendekatan penelitian itu terbagi menjadi tiga. Jadi ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, ada juga penelitian campuran antara kuantitatif dan kualitatif atau disebut dengan mixed methods. Nah, di sini kita lihat bedanya dari ketiga penelitian tersebut apa. Nah, kalau penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka dan dianalisis dengan metode statistik. Jadi kalau penelitian kuantitatif nanti hasil dari penelitian tersebut berupa angka. Jadi ciri-cirinya datanya berbentuk angka, kemudian menggunakan instrumen penelitian atau kuesioner, analisisnya menggunakan statistik, kemudian menguji hubungan antar variabel. Nah, contohnya, misalkan teman-teman ingin meneliti hubungan antara kepadatan penduduk dan volume sampah di Sentani. Jadi, ada variabel kepadatan penduduk dan variabel volume sampah. Teman-teman ingin menguji hubungan dari kedua variabel tersebut. Itu menggunakan penelitian kuantitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui data deskriptif. Nah, jadi dia punya data pada penelitian kualitatif itu berupa narasi atau kata-kata. Kemudian dia menggunakan wawancara dan observasi. Kemudian dia fokus pada makna dan pemahaman. Nah, contohnya misalkan seperti yang tadi. Nah, teman-teman ingin mengetahui bagaimana pengelolaan sampah, berarti persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Bisa juga mengenai
teman-teman misalnya penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap lingkungan permukiman di sekitar Danau Sentani. Nah, dia mengacu pada persepsi masyarakat. Kemudian ada penelitian campuran atau mixed methods. Nah, kalau ini penelitiannya dia menggabungkan kuantitatif dan kualitatif. Jadi nanti hasil yang didapat dia lebih lengkap, dia menguatkan hasil penelitian. Contohnya misalkan mengukur jumlah sampah dan memahami perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Jadi penelitian untuk mengukur jumlah sampah. Nah, jumlah sampah itu angka, berarti kuantitatif. Dan memahami perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Nah, memahami perilaku masyarakat berarti diperoleh nanti dengan wawancara dan observasi. Berarti itu penelitian kualitatif. Dia menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Itu contoh mixed methods. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Yang pertama, ada penelitian deskriptif. Nah, itu penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan suatu fenomena apa adanya. Jadi dia berupa kata-kata. Contohnya, misalkan menggambarkan kondisi permukiman di kawasan Sentani. Selanjutnya adalah penelitian eksplanatif. Kalau penelitian eksplanatif, dia menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel. Terus, selanjutnya penelitian eksploratif. Kalau penelitian eksploratif, dia bertujuan untuk menggali informasi awal terhadap suatu masalah. Jadi kalau eksplanatif tadi sebab akibat antar variabel, kalau eksploratif menggali informasi awal terhadap suatu masalah. Nah, contohnya apa? Kalau yang eksplanatif tadi kan sebab akibat terhadap sebab akibat terhadap suatu antar variabel. Nah, contohnya itu misalkan meneliti pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kemacetan lalu lintas. Nah, jadi ada sebab akibat karena pertumbuhan penduduknya banyak. Nah, kemungkinan besar menyebabkan kemacetan. Nah, seperti itu. Kalau eksploratif tadi untuk menggali informasi awal terhadap suatu masalah. Contohnya untuk mengidentifikasi masalah pengelolaan sampah di Sentani. Berarti dia mencari informasi awalnya. Masalah pengolahan sampah ini disebabkan oleh apa? Nah, dia menggali informasi awal. Nah, kemudian pengertian desain penelitian. Tadi sudah jenis penelitian, sekarang desainnya. Nah, desain penelitian itu sendiri adalah rencana atau strategi yang digunakan dalam melakukan penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis data. Nah, desain penelitian biasanya berfungsi sebagai pedoman penelitian, langkah-langkah sistematis penelitian, dan alat untuk memastikan penelitian tersebut berjalan terarah. Jadi jenis dan desain penelitian itu sebenarnya saling berkaitan. Nah, jenis-jenis penelitian itu ada desain apa di jenis-jenis desain penelitian. Itu ada desain survei, desain studi kasus, desain eksperimen sama desain korelasional. Kalau desain survei itu biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dalam jumlah besar. Itu pakai survei. Contohnya misalnya survei tentang kepuasan masyarakat terhadap fasilitas kota. Nah, kalau studi kasus itu biasanya digunakan untuk mengkaji suatu kasus secara mendalam.
Nah, contohnya tadi misalkan studi kasus pengelolaan sampah di Kelurahan Sentani. Berarti dia untuk mengkaji suatu kasus. Kasusnya apa? Yaitu pengelolaan sampah. Kemudian ada desain eksperimen. Nah, itu digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat melalui perlakuan tertentu. Contohnya misalkan menguji efektivitas program pengelolaan sampah. Kemudian ada desain korelasional. Itu digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Misalkan hubungan antara jumlah penduduk dan volume sampah. Jadi desain korelasional itu dia untuk hubungan ya. Dia berarti sama dengan penelitian eksploratif. Nah, di sini ada hubungan jenis dan desain penelitian. Jadi kalau jenis penelitiannya misalkan kuantitatif, berarti kan berupa angka. Berarti nanti desain penelitiannya itu dia bisa pakai desain survei dan eksperimen. Karena dia nanti keluarannya adalah angka. Kemudian kalau kualitatif, berarti dia pakai desain studi kasus. Kemudian kalau dia mixed methods, di dalamnya ada penelitian kuantitatif dan kualitatif, berarti nanti desainnya dia kombinasi antara survei dan wawancara. Kemudian di sini kita lihat penerapan dalam bidang PWK. Jadi dalam bidang perencanaan wilayah dan kota, pemilihan jenis dan desain penelitian itu sangat penting. Jadi contohnya di sini, misalkan ada masalah banjir. Banjir itu berarti dia menggunakan penelitian kuantitatif. Nanti yang dicari adalah analisis data curah hujan. Kemudian kalau dia misalkan tentang persepsi masyarakat, penelitiannya, berarti dia pastinya kualitatif, dia wawancara. Berarti karena ingin mengetahui persepsi masyarakat. Kemudian kalau dia misalkan penelitiannya tentang pengelolaan sampah, berarti di dalam kan ada jumlah sampah, kemudian memahami perilaku masyarakat. Kenapa sampahnya menumpuk? Banyak sampah. Itu ada kuantitatif, kemudian penyebabnya apa? Karena perilaku masyarakat yang belum sadar tentang pengolahan sampah. Nah, itu kualitatif, berarti mixed methods, karena di dalamnya ada kuanti dan kuali. Nah, jadi kesimpulannya, dari materi ini bahwa jenis penelitian merupakan klasifikasi penelitian berdasarkan pendekatan dan tujuan. Sedangkan untuk desain penelitian itu merupakan rencana atau strategi pelaksanaan penelitian. Nah, pemilihan jenis dan desain penelitian yang tepat sangat penting. Nah, kenapa? Agar penelitian dapat berjalan secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan yang valid. Jadi, teman-teman sebelum melakukan penelitian itu, teman-teman harus tahu penelitian yang mau saya lakukan ini termasuk ke dalam jenis apa. Setelah mengetahui jenisnya, baru teman-teman mencari kira-kira desain penelitian yang cocok saya gunakan untuk memperoleh hasil dari penelitian ini kira-kira apa. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Terus ada diskusi kelas juga. Sama seperti diskusi sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman menyebutkan misalkan satu masalah pembangunan wilayah atau kota di daerah teman-teman. Nah, kita pakai daerah Sentani karena kita kuliahnya kan di Sentani. Jadi kita lihat di sekitar kita kira-kira masalahnya apa. Kemudian setelah tahu masalahnya, teman-teman coba menyebutkan jenis penelitiannya kira-kira apa. Kemudian desain yang teman-teman gunakan juga apa. Nah, nanti teman-teman jelaskan kenapa masalah yang teman-teman angkat itu teman-teman gunakan jenis penelitiannya itu dan desain penelitiannya.
Kenapa itu digunakan? Misalkan teman-teman bilang ini saya pakai penelitian kuantitatif. Nah, karena gini gini gini. Kemudian desainnya saya pakai pendekatan misalkan pendekatan survei. Karena gini gini. Nah, itu teman-teman jelasin semuanya. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini untuk teman-teman punya materi berikutnya. Nanti teman-teman bisa cari atau bisa pelajari terlebih dahulu sebelum kita mulai pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang identifikasi masalah. Jadi nanti diharapkan teman-teman mampu mengidentifikasi fenomena permasalahan di bidang PWK yang nanti akan menjadi latar belakang penelitian teman-teman. Jadi keluaran dari perkuliahan ini saya harap teman-teman punya satu proposal penelitian yang nanti bisa kita angkat dan bisa kita kaji permasalahannya. Nah, saya rasa perkuliahan kita cukup sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Semoga apa yang diberikan membawa manfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa.